Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Ciamplas, jangan lupa membeli es. Halo Millennials, welcome back to Menkes. Yeay. Aku Sania dan hari ini seperti biasa aku gak sendirian karena aku ditemenin sama Keiza. Hai Millennials, apa kabar nih semuanya? We really hope that you guys are in good conditions. Dan jangan lupa juga untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Dan untuk yang belum vaksin nih, disegerakan ya. Yes, bener banget. Harusnya sih udah pada vaksin ya, karena kan kita kemarin udah sempet PTM nih. Anyways, hari ini Menkes kedatangan tamu-tamu spesial dari Angkatan 34 nih. Wah, siapa aja nih? Oke, langsung aja di sini udah ada Rahma Zakia dan Rifki Abkori. Yeay, hi Mandelanians, because I'm new here. Jadi kita kenalan dulu kali ya. Let me introduce myself. Kenalin, aku Rahma Zakia dari 10 IPS 2. Nice to know you. Halo Mandelanians, apa kabar nih? Biar kita makin akrab, I will introduce myself. Kenalkan, nama aku Muhammad Rifki Abkori. Atau kalian bisa manggil aku Rifki dan aku berasal dari kelas 10 IPS 2 juga bareng sama Rahma. Salam kenal semuanya. Halo Rahma sama Rifki, selamat datang di Menkes ya. Aku tebak Mandelanians udah gak sabar nih ya buat ngobrol bareng Rahma sama Rifki. Aku tebak juga gitu sih. Oke, sebelum kita nanya-nanya lebih lanjut nih, aku mau ngobrol-ngobrol dulu deh. Rahma sama Rifki kabarnya gimana nih? Apa aja kegiatannya? Alhamdulillah aku baik-baik aja, walaupun tetap ya agak-agak GWS ya soalnya. GWS kenapa tuh GWS? Iya, soalnya tugas-tugas juga sebenarnya udah semua sih, cuman ada beberapa atau dua lah yang belum gitu. Jadi masih agak nunggak sedikit. Berarti selesai Menkes nanti dilanjut gitu. Iya. Oke, enggak apa-apa. Semangat Rahma. Kita harus semangat. Kalau Rifki gimana? Kalau aku alhamdulillah juga baik juga dan kegiatan akhir-akhir ini juga mempersiapkan PAS yang bentar lagi datang ya. Oh iya benar. Oke, kemarin tuh kita udah sempet PTMT nih ya. Aku mau tahu dong ceritanya Rahma sama Rifki gimana sih rasanya pertama kali PTMT di Manlapan. Oke, aku dulu kali ya. Nah, kalau misalnya aku tuh kan udah 2 kali PTMT ya, karena tuh aku absen ganjil jadi dapat 2 kali. PTMT yang pertama itu super duper seru banget karena kita bisa ketemu teman baru, terus juga ketemu guru-guru baru, ketemu lingkungan baru, dan juga ketemu suasana baru yang aku belum pernah dapet itu sebelumnya gitu. Di SMP tuh beda deh pokoknya sama SMA gitu kan. Jadi kayak rasanya tuh euforia tuh dapet lagi gitu. Nah, tapi tuh anak-anak kelas aku ya, anak-anak IPS 2 tuh waktu itu masih pada malu-malu gitu loh. Malu-malu kenapa tuh? Iya, karena kita kan baru Belum pertama kenal. iya. Oh, gitu. iya, Pertama bener. kali datang gitu sih. Jadi kayak itu siapa ya gitu. Nah, terus tuh aku juga bikin SG gitu, bikin apa kayak foto-foto, bumerang gitu buat kenang-kenangan nih. Pertama kali masuk SMA di Manlapan kayak gini loh gitu. Ya, terus juga ada cerita lucu. Jadi Ada apa nih? Wah. Kepo nih. Jadi waktu itu pas lagi istirahat kan harusnya duduk di tempat masing-masing kan. Tapi aku tuh nggak tahu kalau ada CCTV itu nyala di kelas kan. Jadi aku kayak pas lagi ke belakang tuh pas pengen foto-foto tuh, terus tiba-tiba disebutin dari CCTV kelas IPS 2. Betul. Iya kan? Kelas IPS 2. Ayo duduk lagi. Gitu kayak iya Pak, ampun Panik Pak. nih, Panik gitu. Nah, tapi untuk PTMT yang kedua itu aku udah mulai sefrekuensi sama temen gitu. Temen juga udah mulai very Udah mulai flow. akrab gitu Yes, lah ya. Udah enjoy aja gitu. Terus istirahat kita keluar kelas. Terus turun ke bawah ngasih tugas. Ada temen aku juga yang minta bekal sama aku. Ya pokoknya seru banget deh PTMT di Manlapan. Kalau Rifki? Kalau aku kan karena aku sama Rahma tuh satu sesi ya, ganjil ya. Oh iya, selesai sih ya. Untuk PTMT pertama sih emang ada rasa gugupnya juga karena baru ketemu orang kenal baru gitu. Jelas lah ya. Bingung banget. Iya. Sampai bilang sama Miss Eva ya kan. Sampai kan ditanyain how do you feel gitu. Aku jawab I'm nervous gitu. Dan selanjutnya PTMT kedua ya udah mulai enjoy sih karena udah mulai berbaur sama teman-teman yang lain dan ngumpulin tugas juga sama kayak tadi dibilang sama Rahma gitu. Seru banget ya pokoknya. Bikin nagih gitu. Kayaknya asik banget ya pengalaman PTMT kelas 10 karena emang first time kalian di Manlapan dan udah PTMT. Tapi nggak apa-apa ya meskipun masih dalam pantauan protokol kesehatan. Kayak tadi yang kata Rahma nggak boleh itu ya. Berkerumun di belakang. Iya gitu langsung. Iya benar. Nggak apa-apa. Yang penting tetap bisa kerasa belajar bareng sama teman-temannya. At least gak ngerasa belajar sendirian Iya, gitu ya. iya. Kan kalau di rumah kayak kita ngerasanya
aduh ini belajarnya sendiri gitu, nggak ada teman-teman ya gitu deh. Anyways guys, kalian pasti inget dong, ini kan kita ada di pertengahan bulan November nih. Dan di bulan November ini ada 2 hari spesial nih, ada Hari Guru dan juga Hari Pahlawan. Aku pengen tahu deh, menurut Rahma sama Rifki itu pahlawan tuh apa sih artinya? In my opinion, pahlawan itu selain orang yang berjasa, orang yang memorable bagi hidup kita, pahlawan itu juga bisa kita jadiin motivasi atau motivator. Misalnya dari cara mereka berjuang, terus dari cara mereka menghargai waktu, dari cara mereka disiplin, tekun, dan juga rajin gitu ya. Nah, banyak deh pokoknya dari perilaku pahlawan yang bisa kita tiru gitu ya kan. Nah, menurutku juga pahlawan itu nggak tentu yang harus pegang dengan senjata melawan penjajah gitu, membela Indonesia ya, enggak. Tapi pahlawan di era sekarang, di era 2020, di era sekarang, tapi di era sekarang ada banyak juga pahlawan yang berjuang di bidangnya masing-masing. Contohnya seperti guru dan juga pejuang medis yang membantu kita dalam mematuhi protokol kesehatan. Oke, kalau menurut Rifki gimana? Mungkin jawaban aku sama kayak Rahma ya. Tapi aku mau tambahin sedikit. Menurut aku pahlawan itu adalah seseorang yang mendedikasikan keahliannya untuk banyak orang pastinya kan. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, banyak pahlawan-pahlawan yang kita ketahui seperti garda terdepan Indonesia kan dalam masa pandemi COVID-19 yang rela bertaruh nyawa untuk bangsa Indonesia kan, untuk melindungi maksudnya. Oke, berarti bisa kita simpulin kalau pahlawan menurut Rahma sama Rifki itu orang yang berjasa untuk sesuatu, mendedikasikan dirinya untuk sesuatu gitu ya. Oke, masih berhubungan dengan pahlawan nih. Kalau sekarang ini kan di kehidupan kita, apalagi statusnya kita itu adalah pelajar gitu. Nah, peran guru itu kan cukup penting ya untuk kita. Nah, kalau dari Rahma sama Rifki personally gitu, menurut kalian apa sih peran guru di hidup kalian? Gimana Ki? Aku dulu kali ya. Peran guru itu penting banget dong pastinya. Dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari kita masuk TK atau PAUD, kita udah diajarin membaca, menulis pastinya kan. Dan dampaknya itu kita rasakan sampai sekarang kan. Iya, betul banget. Jadi menurut aku guru itu adalah salah satu separuh hidup kita lah. Tanpa guru kita itu nggak bisa apa-apa gitu. Benar-benar. Yes. Kalau menurut Rahma? Menurut aku juga penting banget ya, karena tuh kita 1/3 harinya itu ada di sekolah kan. Kita belajar dan kita juga beraktivitas di sekolah gitu. Nah, jadi guru itu sangat penting bagi kehidupan kita. Guru selain orang yang mengajar kita di sekolah, guru juga termasuk orang tua kita gitu kan. Karena kita nggak 24/7 di rumah, jadi kita lebih spend more time di sekolah. Jadi guru juga berperan sebagai orang tua kita. Alright, benar banget ya. Jadi emang peran guru itu apalagi untuk kita yang masih belajar gitu emang penting banget ya. Kalau misalkan gak ada guru yang ngajarin kita siapa gitu. Karena edukasi itu kan gak cuma dari orang tua ya, tapi dari guru juga itu penting. Oke nih, sebagai generasi muda, aksi nyata apa sih yang kiranya Rahma sama Rifki bisa lakukan untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan? Misalnya kayak tadi ke guru gitu. Oke. In my case, menghormati jasa kita ke guru itu bisa mulai dari hal-hal yang paling kecil dulu nih. Ini tuh basic manner sebenarnya, cuman kita emang kadang suka lupa gitu kan. Nah, jadi yaitu adalah dengan cara kita respect sama guru. Gimana caranya? Dari hal yang simpel banget, yaitu misalnya nih, kalau misalnya guru lagi menerangkan pelajaran secara daring, secara Zoom gitu ya, kita tuh minimal on cam gitu, sebagai kayak kita nih hadir loh, kita nih menyimak loh gitu. Nah, jadi kalau misalnya guru menerangkan di Zoom, kita sebaiknya on cam, atau misalnya guru lagi bertanya di Zoom gitu, kita juga nyalain kamera untuk menjawab gitu, agar guru tuh nggak merasa kayak sendiri gitu. Jadi kita harus menghargai guru dengan cara itu. Sebenarnya banyak sih cara lain juga. Kalau misalnya di rumah kita bisa mengimplementasikannya dengan cara misalnya kita ngajarin adik, ataupun kita ada temen nih di rumah kita yang nggak tahu ini apa ya gitu kan, kita bisa belajar bareng sama mereka gitu. Oh, berarti kayak mengamalkan ilmu yang dikasih ke guru gitu ya. Iya, gitu sih.
Kalau Rifki gimana nih? Tadi aku setuju banget sama Rahma ya. Kalau menghormati guru itu basic manner banget ya. Dan banyak orang yang berasumsi kalau menghormati guru itu harus memberi barang, memberi sesuatu yang mungkin bisa dikenang-kenangkan. Tapi itu juga salah satu menghormati guru ya. Tapi kalau basic manner yang tadi disebutkan sama Rahma, dengan mendengarkan guru ketika beliau mengajarkan, mengerjakan tugas-tugasnya sesuai perintah, itu juga salah satu hal kecil yang penting banget sih buat menghormati guru ya. Dan bertutur kata yang sopan itu juga sudah termasuk contoh bagian menghormati dari guru juga sih. Oke, berarti banyak ya sebenarnya cara yang bisa kita lakukan untuk menghormati jasa guru gitu ya. Dan apalagi kalau di zaman daring kayak gini emang susah sih cara kita untuk nunjukin menunjukkan sikap hormat kita sama guru itu emang susah. Tapi kalau yang kayak dibilang Rahma sama Rifki tadi itu emang bener sih, emang seharusnya karena kita lagi daring gitu ya, jadi cara kita menghormati guru itu ya gitu dengan nyalain kamera. Terus kalau misalkan guru lagi nanya gitu ya, kita interaktif lah gitu ya di kelas. Bener banget. Kita agak melenceng dikit ke tema pahlawan ya. Ini aku dikit penasaran sih, ada nggak sih pahlawan atau sosok yang Rahma hargai sebagai pahlawan nih di hidup kalian gitu, ada nggak? Coba kita dengar dari Rifki dulu kali ya. Oke, boleh. Pastinya ada dong, dan aku bakal jawab pertama adalah orang tua kita, dalam kutip orang tua kandung dan guru, yang mereka selalu berusaha membuat kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang sukses, orang yang pintar. Dan aku juga berterima kasih kepada orang-orang yang aku anggap sebagai motivator untuk selalu bersikap bersyukur dan selalu bertanggung jawab seperti itu. Yes, bener banget. Kalau misalnya menurut aku tuh punya banget gitu ya. There are pahlawan di hidup aku tuh sebenarnya ada lumayan banyak gitu. I chose my dad as my hero because he indeed a hero in my life. Aku tuh memilih ayah aku untuk sebagai pahlawan karena ayahku memang pahlawan di hidup aku. Ayahku tuh pekerja keras banget, terus juga he loves his family so much, so do I. Aku juga sangat cinta sama ayah aku, dan aku tuh pengen banget sepekerja keras seperti ayah aku gitu. Jadi ayah aku itu sebenarnya pahlawan banget sih menurut aku. Dan juga sebenarnya aku tambahin aja kali ya ini. Betul, tambahin apa? Oke, silakan. Oke ya. Sebenarnya kan apa yang aku bilang tadi sebelumnya, itu tuh pahlawan kan nggak harus yang berjasa atau yang punya peran besar gitu ya dalam memerdekakan Indonesia Dalam perang gitu. iya gitu, maksudnya gitu. Tapi pahlawan itu juga termasuk motivator dalam hidup kan. Bener. Jadi aku itu memilih Choi Jong Han dan Bang Yedam sebagai motivasi aku. Oh, menarik nih, berarti motivatornya tuh idol, sosok idol. K-pop idol nih. Yes, betul. Oke. Udah kayak, kenapa sih harus K-pop idol gitu kan? Karena ya mereka itu sebagai idol, mereka juga sebagai pelajar loh. Mereka tuh punya dua kewajiban yang harus mereka tanggung, dan mereka tuh bisa melakukan itu. Mereka bertanggung jawab menjadi pelajar, dan juga mereka bertanggung jawab menjadi idol gitu kan. Jadi manajemen waktu mereka tuh sangat baik gitu. Aku tuh kayak I'm wondering, kayak ini mereka kok bisa ya kayak gini gitu. Apa nggak stres itu dia pikirannya gitu, kayak udah belajar jadi idol. Jadi kayak wah, motivasi banget nih, harus bekerja keras banget. Jadi aku memilih Choi Jong Han dan juga Bang Yedam sebagai motivator aku. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa setiap orang itu memiliki sosok pahlawan dalam hidupnya masing-masing ya. Bahkan tadi K-pop idol aja bisa menjadi pahlawan ya di hidupnya. Yes, betul. Oke, lanjut nih. Sekarang ke pahlawan nasional. Rahma sama Rifki punya nggak sih sosok pahlawan nasional favorit gitu? Dan alasannya kenapa? Aku ada dong. Oke, boleh diseritain mungkin. Kalau aku memilih Ibu R.A. Kartini karena beliau adalah salah satu pahlawan nasional favorit aku. Kenapa? Karena beliau tuh sudah berjuang mati-matian untuk membela hak wanita pada zaman itu ya kan. Waktu itu tuh wanita seperti diinjak-injak banget gitu
bahasa kitanya mah kayak wanita itu nggak boleh bersuara, wanita tuh nggak boleh bekerja, nggak boleh berpendidikan, pokoknya wanita harus di rumah, harus ya pokoknya sangat aduh, wanita tuh nggak boleh kayak gitu harusnya gitu. Dan ya akhirnya beliau setelah berjuang dia mendapatkan hak wanita yang sesungguhnya. Jadi perempuan bisa belajar, bisa bekerja, bisa berpemimpin, jadi pemimpin. Terus juga wanita bisa bersuara akhirnya gitu kan. Dan ya, she also a smart and independent woman. So I want to be like her in the version of myself. Oke. Ya, jadi kayak aku pengen jadi beliau. Beliau itu salah satu motivator aku, cuman aku pengen dengan versi aku sendiri gitu ya. Dan aku pengen banget jadi cerdas dan juga mandiri seperti beliau sih. Gitu ya. Oke, keren banget ya. Oke, kalau menurut Rifki nih ada nggak? Kalau aku ada dong pastinya. Oke. Mungkin kita semua tahu film G30 SPKI kan. Oh iya. Yes. Nah, dalam film itu kan ada kejadian di mana ada salah satu pahlawan revolusi kita, Kapten Pierre Tendean, yang rela berkorban meninggal demi atasannya kan, Iya. Jenderal Ahmad Nasution. Nah, aku tuh pilih Kapten Pierre Tendean karena beliau itu rela meninggal untuk atasannya gitu, jadi kayak bersikap tanggung jawabnya tuh tinggi banget kan pastinya. Nah, aku tuh menanamkan diri aku untuk aku harus bisa nih tanggung jawab gitu pokoknya kalau ada orang yang ngasih aku sesuatu pekerjaan itu aku harus bisa gitu dalam Bertanggung jawab gitu ya. iya betul tanggung jawab. Oke, jadi pahlawan-pahlawan yang kalian pilih itu selain kalian mengidolakan mereka, tapi kalian juga pengen ya punya sifat baik yang sama kayak mereka ya. Betul. Menarik banget. Emang patut dicontoh sih yang Yes. baik-baik itu. Alright, Mandalorians, sebelum kita pamit nih, mungkin ada kesan dan ucapan dari Rahma sama Rifki spesial untuk Hari Guru. Karena sebentar lagi kita bakal nyambut Hari Guru Nasional. Wah. Yeay. Oke, silakan. Mungkin dari aku dulu. Iya, oke. Aku mau mengucapkan terima kasih untuk semua guru-guru di Indonesia yang selalu mencucurkan keringatnya untuk memberi materi-materi yang diberikan untuk murid-murid Indonesia untuk jadi sukses dan pintar dan berbudi pekerti pokoknya deh. Terima kasih banget untuk seluruh guru di Indonesia. Oke. Dari aku ingin mengucapkan selamat Hari Guru Nasional untuk guru-guru di Indonesia, especially for guru-guru di Man 8 ya, karena kan kita harus menghargai guru. Jadi terima kasih banget untuk guru-guru yang telah memberikan ilmu, yang telah mengajari kita, yang telah memberikan segalanya untuk murid-muridnya. Terima kasih. Yay, thank you so much buat Rahma sama Rifki ya udah mau gabung ya dan ngobrol bareng sama kita di Maincast episode 4 ini. Kita berdua juga mewakili seluruh tim podcast yang bertugas mengucapkan selamat memperingati Hari Guru Nasional untuk seluruh guru di pelosok tanah air dan yang terkhusus guru-guru kita di Man 8 Jakarta. Terima kasih atas apa yang telah Bapak dan Ibu guru berikan, baik itu ilmu, pembelajaran, harapan, dan juga semangat. Semuanya sangat berharga dan akan kami ingat selalu. Sebelum kita pamit nih, kita masih punya satu lagi persembahan puisi spesial banget untuk Hari Guru yang bakal dibawain sama teman kita, yaitu Difta Ayu Fazriatami dari kelas 11 IPA 1. Wah, pasti bakal keren banget nih ya. Oke, langsung aja nih kepada Difta Ayu Fazriatami kami persilakan. Untaian kasih tuk guruku. Karya Difta Ayu Fazriatami. Pena menari di atas kertasku, menuliskan kata demi kata yang kau ucapkan, memberikan secercah cahaya dalam kehidupan, menuntunku menuju jalan kesuksesan. Kau rasuki ilmu dalam seni kehidupan yang tak pernah lekang ditelan waktu. Ku coba raih asa dalam hayal pikiranku, menatap pasti masa depanku. Kini
kami mengerti. Waktu demi waktu yang kau beri, tinta demi tinta yang kau torehkan untuk mengabdi pada bangsa ini dan membangkitkan penerus negeri yang berbudi pekerti. Ya, dialah pahlawan yang menoreh tinta emas perjuangan, tapi tak bimbang berada di belakang tanpa pengakuan. Kaulah guruku, namamu akan selalu ada di benakku. Terima kasih kuucapkan atas segala jasa yang kau berikan. Yeay, keren banget ya puisinya. Terima kasih buat Difta yang udah ngebawain puisi yang keren banget di hari yang spesial ini. Nggak kerasa ya kita harus berpisah di sini Mandelanians. Terima kasih banyak nih untuk teman-teman yang udah patengin kita sampai selesai. Dan buat kalian nih yang belum follow Instagramnya OSIS MPK Mandela, bisa banget lo langsung ke @osismpkmandela_. Yups, bener banget ya Mandelanians. Dan buat Mandelanians yang belum subscribe YouTube channel kita, bisa banget ke OSIS MPK Mandela, langsung di like dan subscribe sekarang ya. Akhir kata, aku sama Keiza pamit undur diri. Terima kasih ya Mandelanians. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.